أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Fat ayat 28 sampai 29. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita bersama-sama bisa melakukan haqqo tilawati, haqqo tuqatih, dan haqqo jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang baik,
manakala kita mampu untuk berbuat baik bagi diri kita, keluarga besar kita, dan mengajak umat ke jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bernahi mungkar, segala perbuatan keji dan mungkar. Marilah kita berantas dengan tangan kita, dengan mulut kita, dan dengan hati kita. Mudah-mudahan umat yang hatinya mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan umat yang hatinya sakit, Allah sembuhkan dia. Allah sembuhkan dia dari kata-kata yang dusta. Allah sembuhkan dia dari janji-janji yang diingkari. Allah sembuhkan dia dari amanat yang disia-siakan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan taubatan nasuha sebelum dia meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Karena apabila umat ini tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, kalau Allah sudah menurunkan peringatan, bencana, adab, maka semua umat yang ada di negeri itu pasti akan merasakan pedihnya adab itu. Oleh karena itu, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar bisa menyebabkan kita dirahmati, dikasih sayangi, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang wafat dari kejadian erupsi Gunung Semeru di Lumajang, mudah-mudahan yang beriman takwa wafat dalam keadaan syahid dan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Doa kami untuk saudara-saudari kami kaum muslimin muslimat yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan nantinya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian ini kita mampu untuk memahami ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini, sehingga umat mau kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 46. Mudah-mudahan kita kembali fitri dan membuang iri dan dengki. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fat ayat 28. Dalam ayat ini ditegaskan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus Allah kepada manusia, dengan menyatakan bahwa dia adalah Rasul Allah yang diutus untuk membawa petunjuk dan agama Islam sebagai penyempurna terhadap agama-agama dan syariat yang telah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Menyatakan kesalahan dan kekeliruan akidah-akidah agama dan kepercayaan yang dianut oleh manusia yang tidak berdasarkan agama, dan untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia
sesuai dengan perkembangan zaman, perbedaan keadaan dan tempat. Hal ini juga berarti dengan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, maka agama-agama yang lain tidak diakui lagi sebagai agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita apabila kita hidup dalam keadaan Islam, apabila kita hidup dalam keadaan iman, apabila kita hidup dalam keadaan ihsan, maka teruslah dan beristiqomalah dari hidup ini sampai wafat. Mudah-mudahan nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Surat ketiga Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. Pada akhir ayat ini dinyatakan bahwa semua yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan kaum muslimin itu pasti terjadi dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi terjadinya. Jadi janjinya Gusti Allah itu pasti terjadi dan pasti orang yang benar akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang batil mudah-mudahan mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah sehingga dia mau kembali bertaubat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dengan bertafaqih fidin, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan memuliakan para habaib, para kiai, para ustadz, para orang yang beriman takwa, yang sopan, yang santun, yang keberadaannya di dunia ini adalah sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard, yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ayat 29 dari surat Al-Fat. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, adalah Rasul Allah yang diutus kepada seluruh umat. Para sahabat dan pengikut Rasul bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi lemah lembut terhadap sesama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ajillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Surat Al-Maidah ayat 54. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu. Bila salah satu anggota badannya sakit demam, maka badan lain merasa demam dan terganggu pula. Riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir.
Orang-orang yang beriman selalu mengerjakan sholat dengan khusyuk, tunduk dan ikhlas, mencari pahala, karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampak di wajah mereka bekas sujud, maksudnya ialah air muka yang cemerlang. Tidak ada gambaran kedengkian dan niat buruk kepada orang lain. Penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersikap dan berbudi pekerti yang halus sebagai gambaran keimanan mereka. Mengenai cahaya muka orang yang beriman, Utsman berkata, adapun rahasia yang terpendam dalam hati seseorang, niscaya Allah menyatakannya pada raut mukanya dan lidahnya. Sifat-sifat yang demikian itu dilukiskan dalam Taurat dan Injil. Para sahabat dan pengikut Nabi semula sedikit dan lemah, kemudian bertambah dan berkembang dalam waktu singkat seperti biji yang tumbuh mengeluarkan batangnya, lalu batang bercabang dan beranting, kemudian menjadi besar dan berbuah sehingga menakjubkan orang yang menanamnya. Karena kuat dan indahnya sehingga menambah panas hati orang-orang yang kafir. Kemudian kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu baik yang dahulu maupun yang sekarang, Allah menjanjikan pengampunan dosa-dosa mereka, memberi mereka pahala yang banyak dan menyediakan surga sebagai tempat yang abadi bagi mereka. Janji Allah yang demikian itu pasti ditepati. Mari kita sebagai orang yang beriman takwa, jangan sampai hati kita condong kepada perilaku-perilaku orang-orang yang kufur, orang dolim, orang fasik, orang munafik, orang musyrik. Keraslah artinya janganlah berperilaku seperti orang-orang yang dibenci dan dimurkai Gusti Allah. Akan tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah tak pilih kasih dan menyayangi orang yang beriman takwa, maka luar biasa kepribadian akhlak mulia orang-orang yang beriman takwa. Sebagai umat Nabi Muhammad itu, mereka senantiasa mendoakan kepada umat-umat yang hatinya masih mati agar hidup, umat-umat yang hatinya sakit supaya sembuh. Kedatangan orang-orang yang beriman takwa, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbudi pekerti yang luhur. Jadi tandanya kesempurnaan Islam, iman, ihsan seseorang nampaknya perilaku yang berbudi luhur, yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan generasi kita, siswa-siswi kita, Bapak, Ibu dan wali murid semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat guru di bumi, para pemimpin dan warga bumi semuanya menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah dengan cara bertafaqquh fidin, membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita diridhoi dan diizini dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka, dan sahabat-sahabat kita yang melawan akan menjadi kawan, yang benci akan menjadi cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mematrikan kasih dan sayangnya di dalam hati kita,
sehingga kita akan cinta untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sehingga seluruh kekejian dan kemungkaran yang ada di bumi ini akan berubah menjadi kemakrufan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami membaca surat Al-Fat dan memahaminya. Takdirkan kami beserta keluarga besar kami mampu dan umat ini mampu untuk mengamalkan dan mendakwahkannya dari ayat 1 sampai ayat 29. Dan mudah-mudahan kami diberi kesempatan ya Allah dan kekuatan untuk bisa membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan kepada diri kami dan saudara-saudari kami serta keluarga besar kami dan umat ini, yaitu untuk menghatamkan dari surat pertama sampai surat 114 yang berjumlah 6.236 ayat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, apabila kami salah ya Allah, maafkanlah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan iman dan takwa sehingga kami akan senantiasa bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mudah-mudahan kami beserta umat ini menjadi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau firmankan dalam Ali Imran 104. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.